Fase isolasi mandiri. Sebagai anak muda, aku pernah mengalami fase di mana aku tidak ingin bersosialisasi dengan siapapun. Seperti saat tahun baru, semua orang sibuk berkumpul dan merayakan pesta tahun baru. Namun, aku pernah dan aku memilih untuk mengurung diri dari lingkungan luar. Pada saat aku remaja, aku sangat senang sekali memiliki banyak teman dan juga nongkrong bersama teman yang banyak. Pada waktu itu, aku juga senang bermain dengan mereka. Rasanya seperti tenagaku tidak pernah habis. Dan dulunya, aku tidak pernah mengenal kata toksik. Aku tidak tahu apakah temanku itu manipulatif atau tidak. Yang aku tahu, aku hanya ingin mereka ada di dalam hidupku dan menemaniku. Aku takut jika mereka tidak berteman lagi denganku. Sampai pada akhirnya, aku menjadi lelah dengan pertemanan ini. Rasanya, aku hanya ingin sendiri untuk menenangkan pikiranku sejenak. Aku tidak ingin ada orang lain yang masuk ke dalam hidup ini. Pelan-pelan, aku mulai menarik diri dari lingkaran-lingkaran pertemanan yang membuatku tidak nyaman. Aku mulai mencari 1001 alasan untuk menghindari mereka. Aku hanya ingin sendiri untuk saat ini. Semakin aku beranjak dewasa, akhirnya aku sadar bahwa tidak semua orang cocok untuk kita jadikan teman. Aku sadar bahwa manusia akan cenderung berkelompok bersama orang-orang yang sejenis. Aku sadar bahwa perbedaan frekuensi itu nyata. Dan aku juga mengerti bahwa tidak apa-apa untuk kehilangan beberapa teman atau mungkin semua teman. Asalkan jiwa, ragaku tenang dan nyaman. Aku mulai melihat beberapa orang yang memang temanku. Aku juga melihat beberapa orang yang selalu ada, meskipun kita jarang berkomunikasi satu sama lain. Tanpa sadar, aku telah menyia-nyiakan waktuku untuk hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Aku tidak perlu berusaha keras untuk masuk ke dalam satu lingkaran. Aku juga tidak perlu sungkan untuk menolak. Berhenti sejenak jika diperlukan. Percaya kepada setiap proses yang kamu jalani. Dan hak aku juga untuk memilih keluar dari pertemanan itu. Aku berhak, sangat berhak, melakukan apapun yang aku suka. Aku juga berhak untuk melakukan apapun yang membuatku nyaman. Fase isolasi mandiri adalah fase di mana aku telah berada di keramaian, tetapi terasa sepi. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk berhenti sejenak. Aku mengerti bagaimana rasanya untuk tidak ingin bersosialisasi dengan siapapun. Aku pun mengerti bagaimana rasanya untuk menjadi manusia yang super egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Tapi aku tahu, ini semua adalah bagian dari proses hidupku. Aku paham bahwa segala sesuatu di dunia ini pasti ada sebab dan akibatnya. Dan aku juga sadar bahwa fase isolasi mandiri dari pertemanan bukanlah hal yang begitu buruk. Sejujurnya, aku sempat merasa bersalah karena telah menarik diri dari lingkungan tersebut.
aku juga ingin memelihara hubungan itu. Tetapi terkadang hatiku merasa aku sedang melakukan hal yang tidak aku sukai. Dan ketika aku sudah melewati hal itu, badan dan hatiku menjadi sangat amat lelah. Dan sekarang, mereka yang menetap bersamaku adalah mereka yang juga memiliki kedewasaan. Mereka adalah orang-orang yang dengan sabar, sangat amat sabar, menungguku dan fasaku ini selesai. Dan saat semua itu usai, aku bisa kembali menjadi diriku sendiri dan kembali bersosialisasi dengan mereka. Mereka tidak pernah meninggalkan. Mereka hanya menunggu aku, dan aku tahu aku dan mereka bisa bersama-sama tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Aku tahu hidup di bumi tidak mudah, tapi aku selalu yakin bahwa manusia diciptakan untuk hidup bersama, dan aku yakin semua akan baik-baik saja. Fase isolasi mandiri.